Perkenalkan, nama saya Diamond Sun Centuri, NIM 21050 dari kelas Manajemen C, mata kuliah Manajemen, dosen Pak Arif. Di kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan dan memberikan opini saya mengenai suatu materi, yaitu perubahan dan inovasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu perubahan dan apa itu inovasi. Yang pertama, perubahan. Perubahan adalah suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan ataupun memajukan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Perubahan biasanya, saya kasih contoh misalnya, suatu perubahan itu mengubah suatu strategi dikarenakan strategi sebelumnya mungkin tidak cocok ataupun tidak baik untuk perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu inovasi. Inovasi merupakan ide baru, proses baru, ataupun sesuatu yang orisinal dan baru yang diperkenalkan ke dunia baik melalui proses pengembangan maupun proses pembaharuan. Sedangkan inovasi itu berbeda dengan perubahan. Inovasi biasanya ditemukan, ide-ide baru yang ditemukan oleh sumber daya yang sudah ada sebelumnya. Namun setelah melalui proses pengembangan, pembaharuan, sehingga memunculkan sesuatu yang baru, sesuatu yang orisinal. Itulah arti dari inovasi. Perubahan dan inovasi merupakan hal yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan maupun organisasi untuk memajukan maupun mengembangkan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Perubahan dan inovasi itu biasanya wajib dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada hari ini saya akan memberikan contoh perusahaan-perusahaan maupun studi kasus perusahaan-perusahaan yang melakukan perubahan dan juga inovasi. Yang pertama yaitu perusahaan yang melakukan perubahan. Yaitu yang pertama saya berikan contoh yaitu perusahaan Zara. Zara sebelumnya melakukan strategi global dalam memasarkan produknya. Zara memasarkan produk pakaiannya dengan melakukan strategi global. Apa itu strategi global? Strategi global itu adalah segala produk yang diberikan ataupun yang dijual sama di seluruh tempat secara global, tidak membeda-bedakan, melainkan apabila satu produk dijual di satu tempat, maka di tempat lain dijual juga. Sama seperti McDonald, KFC, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Banyak yang menggunakan strategi global. Zara sebelumnya melakukan strategi global dalam memasarkan produknya. Namun seiring dengan pengembangan dan studi-studi yang dilakukan serta riset yang dilakukan, Zara mengubah strateginya menjadi strategi multinasional. Strategi multinasional itu adalah strategi yang melakukan riset di satu tempat, sehingga produk-produk tersebut, produk-produk yang dipasarkan itu berbeda di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Zara pada hari ini melakukan strategi tersebut sehingga suatu tempat di mana misalnya saya kasih contoh, misalnya Zara di Milan itu berbeda dengan Zara yang ada di Dubai. Setiap toko memiliki produk yang berbeda. Zara melakukan strategi tersebut karena menurut Zara, dengan strategi tersebut dapat mengembangkan ataupun memajukan perusahaan Zara. Zara melakukan perubahan dari strategi global menuju ke strategi multinasional. Kedua yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi. Perusahaan yang melakukan inovasi biasanya adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Walaupun banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang melakukan inovasi-inovasi. Misalnya yaitu perusahaan Apple, perusahaan Samsung, perusahaan Lenovo, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Perusahaan Apple, Samsung maupun Lenovo melakukan inovasi di setiap pengembangan produk-produk terbarunya, baik dalam jangka waktu tertentu misalnya dalam 1 tahun maupun tahun-tahun selanjutnya, maupun dalam jangka waktu setengah tahun ataupun 3 bulan. Banyak produk-produk yang keluar dari Apple, Samsung, Lenovo maupun perusahaan-perusahaan teknologi yang lainnya. Mereka melakukan inovasi
secara terus-menerus, inovasi teknologi secara terus-menerus untuk mengejar ataupun bersaing dengan perusahaan-perusahaan saingannya. Inovasi yang dilakukan dalam perusahaan Apple, Samsung, maupun Lenovo dan perusahaan-perusahaan yang lainnya berfokus pada pengembangan produk-produk yang sudah ada sebelumnya untuk memunculkan produk-produk yang lebih baik, yaitu produk-produk terbaru yang lebih canggih maupun yang lebih baik daripada produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Perusahaan teknologi maupun perusahaan-perusahaan yang biasanya yang berdasarkan dengan teknologi biasanya memfokuskan inovasi dalam perusahaannya. Kenapa? Karena apabila mereka tidak mengikuti perkembangan zaman ataupun tidak berinovasi, maka mereka akan ketinggalan dengan pesaing-pesaingnya. Sebab kunci kesuksesan perusahaan-perusahaan teknologi yaitu kecanggihan. Sehingga mereka berlomba-lomba berinovasi lebih cepat. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan tersebut melakukan perubahan maupun inovasi dalam perusahaannya? Yang pertama, apa yang terjadi kepada Zara setelah mereka melakukan perubahan dalam strategi mereka yang sebelumnya adalah strategi global menjadi strategi yang multinasional? Dapat kita buktikan sekarang, Zara menjadi salah satu, bahkan yang pertama, menjadi perusahaan fashion terbaik di dunia dengan penjualan yang terbaik, penjualan yang terbanyak, dan juga perusahaan terbesar di dunia. Zara berhasil melakukan hal tersebut setelah melakukan perubahan dari strategi global menjadi strategi multinasional, sehingga termasuk bisa kita katakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Zara tersebut merupakan perubahan yang berhasil untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu apa yang terjadi kepada perusahaan misalnya Apple setelah melakukan inovasi dalam perusahaannya. Apple, Lenovo, maupun Samsung setelah melakukan inovasi dalam perusahaannya, maka perusahaannya akan mendapatkan profit maupun mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Karena apabila suatu perusahaan tidak melakukan inovasi, maka perusahaan tersebut akan ketinggalan zaman sehingga dapat membuat perusahaan tersebut menjadi bangkrut. Saya berikan contoh misalnya yaitu perusahaan Nokia. Nokia merupakan perusahaan HP terbesar di dunia. Sebelumnya, Nokia merupakan perusahaan terbaik di dunia. Namun, akibat tidak adanya inovasi ataupun mengikut zaman, tidak ada pengembangan maupun pembaharuan dalam perusahaan Nokia, sehingga Nokia menjadi perusahaan yang hancur ataupun bangkrut. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Nokia tidak melakukan inovasi dalam perusahaannya. Sehingga Nokia kalah dengan pesaing-pesaing yang lainnya, misalnya Apple maupun perusahaan-perusahaan yang lainnya. Sehingga inovasi dalam satu perusahaan itu menurut saya merupakan hal yang sangat diwajibkan. Mengapa perubahan dan inovasi itu penting? Karena menurut saya perubahan itu penting karena apabila suatu strategi ataupun sesuatu hal tidak sesuai ataupun tidak cocok dengan organisasi ataupun perusahaan tersebut, maka kita diwajibkan untuk melakukan perubahan sehingga tujuan yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, kenapa inovasi itu penting? Karena apabila perusahaan tidak melakukan inovasi, maka perusahaan kita lama-kelamaan akan menjadi perusahaan yang ketinggalan zaman, sehingga customer tidak akan suka dengan produk-produk kita, tidak akan memilih produk-produk kita karena produk-produk kita sudah ketinggalan zaman. Karena produk-produk kita tidak inovatif. Sehingga inovasi dan perubahan tersebut menurut saya ialah suatu hal yang wajib. Menurut opini pribadi saya, perubahan dan inovasi itu merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, perubahan. Perubahan itu wajib dilakukan apabila perusahaan kita memiliki strategi yang kurang baik ataupun kurang cocok, sehingga kita diwajibkan untuk mengubah strategi kita ataupun hal-hal yang lain agar mencapai tujuan yang kita harapkan.
Dan kedua, inovasi. Kenapa menurut saya sangat penting? Karena menurut saya semua perusahaan itu wajib melakukan inovasi dalam perusahaannya agar perusahaannya dapat menjadi perusahaan yang dipilih oleh customer-customer, karena perusahaan kita kreatif maupun inovatif, sehingga mereka melihat perbedaan dalam perusahaan kita, melihat perbedaan dalam produk kita dibandingkan pesaing-pesaing yang lainnya. Demikianlah opini dan penjelasan saya mengenai materi perubahan dan inovasi. Saya ucapkan terima kasih.